Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustadzah. Semoga anak-anak ustadzah di sana sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah alhamdulillah dan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Tapi sebelumnya dengarkan cerita ustadzah dulu ya. Dulu, tepatnya pada tahun 2019, Namira dan keluarganya melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Pada hari Jumat dini hari, Namira beserta keluarganya berangkat ke bandara untuk melakukan penerbangan dari Banjarmasin ke Jakarta, kemudian dilanjutkan penerbangan dari Jakarta ke Tanah Suci. Dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Jakarta, pesawat yang ditumpangi oleh Namira berjalan dengan baik-baik saja. Cuaca pada pagi itu sangat bagus, sehingga penerbangan mereka dari Banjarmasin menuju ke Jakarta aman terkendali. Penerbangan selanjutnya dari Jakarta menuju Mekah terjadwal pada jam 13.45. Perjalanan yang akan mereka tempuh dari Jakarta menuju ke Mekah adalah sekitar 12 jam. Keberangkatan mereka pun tiba. Dengan antusias dan semangat yang tinggi, Namira beserta dengan keluarganya menaiki kabin pesawat dengan penuh riang gembira. Dia sudah tidak sabar untuk melihat Ka'bah dan berkunjung ke makam Rasulullah. Pada penerbangan kali ini, Namira kebagian tempat duduk di dalam pesawat yang tepat berada di samping jendela. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright. The table is stowed and your window shade is up. Thank you. Penerbangan pun dimulai. Dua jam setelah lepas landas dari bandara, pesawat jalan dengan aman dan terkendali. Cuaca pada saat itu juga sangat cerah. Tidak ada tanda-tanda akan turunnya hujan, sehingga perjalanan mereka dapat dipastikan akan mulus seperti perjalanan mereka dari Banjarmasin menuju Jakarta. Sambil mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari earphone yang terhubung dengan HP-nya, Namira sangat menikmati penerbangan itu. Mata Namira pun berkaca-kaca. Ada rasa bahagia, bangga, dan terharu. Karena sebentar lagi dia akan melaksanakan ibadah umrah dan berkunjung ke makam Rasulullah. Tak terasa, mata Namira pun mulai mengantuk dan akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Namira tiba-tiba terbangun dari tidur karena dia merasa ada dorongan yang mengguncang-guncang badannya yang menyuruh dia untuk segera bangun dari tidurnya. Setelah perlahan Namira membuka matanya dan mengumpulkan kesadarannya, Namira tahu bahwa suara yang menyuruh dia untuk bangun adalah suara dari uminya. Ketika Namira sudah benar-benar sadar, dia merasa kebingungan. Semua orang yang ada di dalam pesawat berteriak minta tolong. Beberapa pramugari dan pramugara pun memberitahukan kepada seluruh penumpang untuk segera mempersiapkan alat bantu untuk bernapas. Melihat suasana seperti itu, Namira sangat bingung dan keheranan. Suasana pada saat itu sangat mencekam dan menakutkan. Akhirnya, Namira tersadar bahwa pada saat itu, pesawat yang dia tumpangi sedang tidak aman terkendali.
Semua orang panik dan berteriak histeris. Pesawat yang dia tumpangi tiba-tiba terguncang dengan hebatnya. Sampai-sampai Namira pun terlompat dari tempat duduknya. Terdengar suara takbir yang diucapkan oleh Umi dan abinya yang berada tepat di sampingnya. Secara refleks, Namira pun juga ikut mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Pada saat itu Namira berpikir bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namira yakin bahwa hanya Allah lah yang dapat membantunya keluar dari bahaya tersebut. Allah lah yang maha besar. Allah lah yang bisa mengendalikan pesawat yang ditumpangi Namira agar berjalan normal seperti biasa. Hanya Allah lah yang dapat membantu Namira, Umi Abi Namira dan seluruh penumpang yang ada dalam pesawat tersebut agar mereka selamat dari bahaya yang sedang mereka hadapi. Takbir pun terus terucap dari mulut Namira, mulut Umi Abi Namira, dan Namira pun mendengar ucapan takbir terus bergema yang juga diucapkan oleh penumpang-penumpang lainnya. Setelah lebih dari 1 jam mengalami guncangan yang sangat hebat, pramugari pun memberitahukan agar semua penumpang duduk rileks kembali dan penerbangan akan berjalan normal kembali. Sontak seluruh penumpang yang ada dalam kabin pesawat tersebut mengucapkan Alhamdulillah secara bersamaan. Karena pesawat belum mendarat di tempat tujuan, kekhawatiran pun masih menyelimuti Namira. Takbir pun terus terucap tak henti-hentinya sambil sesekali Namira melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. 2 jam setelah itu pramugari pun memberitahukan bahwa pesawat mereka akan segera mendarat di tempat tujuan. Dear passengers, we will be landing shortly. Please return to your seat. Fasten your seatbelt and make sure that your seat back is upright. The table is stowed and your window shade is up. Please also make sure that all electronic devices are switched off now. We would like. Setelah mengalami situasi yang sangat menegangkan, akhirnya pesawat yang ditumpangi oleh Namira beserta Umi dan abinya mendarat dengan sempurna. Setelah tiba di bandara, Abi Namira pun melaksanakan sujud syukur. Beliau bersyukur karena Allah telah menyelamatkan beliau dan keluarga serta seluruh penumpang yang ada dalam pesawat dari bencana yang sangat berbahaya. Nah, dari cerita Namira tadi, dapat kita ambil 2 kalimat thayyibah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita semua, yaitu kalimat Allahu Akbar dan kalimat Alhamdulillah. Kalimat Allahu Akbar atau yang sering kita sebut dengan kalimat takbir yang artinya Allah Maha Besar, sering diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengagungan, bentuk penghambaan dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi tadi, Namira beserta keluarga mengucapkan kalimat Allahu Akbar sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam situasi tadi tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan mereka kecuali Allah sendiri. Selain itu, kalimat thayyibah Allahu Akbar juga sering diteriakkan oleh orang-orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah untuk membangkitkan semangat mereka. Kalimat Allahu Akbar juga sering sekali diucapkan di sekolah kita, baik setiap pagi, setiap mau belajar, ataupun setiap selesai belajar. Karena seperti tadi, kalimat Allahu Akbar dapat kita gunakan untuk membangkitkan semangat juang kita, baik dalam berjuang menuntut ilmu ataupun dalam berperang menegakkan agama Allah. Selain kalimat Allahu Akbar,
kalimat terakhir yang juga diucapkan oleh seluruh penumpang pesawat tadi adalah kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah atau yang sering kita sebut dengan kalimat tahmid yang berarti segala puji bagi Allah, sering kita ucapkan sebagai rasa terima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, baik berupa nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Berdasarkan kejadian tadi, kalimat Alhamdulillah diucapkan oleh seluruh penumpang sebagai rasa syukur dan rasa berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan mereka semua dari bencana yang sangat berbahaya. Selain itu, kalimat Alhamdulillah juga dapat kita ucapkan ketika mendapatkan rezeki dari Allah, ketika mengerjakan sholat, ketika berzikir, dan ketika selesai mengerjakan suatu pekerjaan. Keuntungan yang kita dapatkan apabila kita sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah diantaranya terhindar dari sifat sombong, selalu ingat kepada Allah, bersikap rendah hati, dan merasa berkecukupan dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, itu tadi dua kalimat yang sering kita ucapkan setiap hari dan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita akan merasa bahwa diri kita bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan Allah yang Maha Kuasa. Kalimat Alhamdulillah dapat membuat kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, bahwa selama ini Allah sudah sangat baik dengan kita. Sebelum pertemuan ini Ustazah tutup, ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak Ustazah jawab. Yang pertama, dalam keadaan atau situasi seperti apakah kita dapat mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Dalam keadaan atau situasi seperti apakah kita dapat mengucapkan kalimat Alhamdulillah? Ketiga, buatkan sebuah cerita yang di dalamnya terdapat penerapan kalimat thayyibah Allahu Akbar dan kalimat thayyibah Alhamdulillah seperti cerita dari Ustazah. Nah, sebelum Ustazah tutup, yuk kita yel-yel asanabil lagi naklah. Yuk siap-siap, nyaring-nyaring baku ciak naklah, biar aja kedengaran tetangga di higa rumah. Asanabil bersama Al-Quran, tahfiz, mudah, indah, berkah, takbir nyaring-nyaring, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Jadi sebelum kita tutup, kita baca doa kifaratul majlis naklah, iringi Ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.